Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Yang pertama, perkenalkan dulu nama aku Tia Nama Warga. Kalian bisa panggil aku Ika or Eka. Kemudian aku kuliah di Institut Agama Islam Negeri Jember, and aku ambil jurusan Psikologi Islam. Kalian pasti kepo aku mau jelasin apa. Di video selanjutnya aku akan sedikit menjelaskan tentang schizophrenia yang aku pahami. Jadi jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Schizophrenia adalah gangguan psikotik yang ditandai dengan gangguan utama dalam pikiran, emosi, perilaku pikiran yang terganggu, di mana suatu pemikiran yang tidak saling berhubungan secara logis. Jadi orang yang mengalami schizophrenia yang ada pikirannya itu tidak logis, tidak bisa jelaskan seperti itu, tidak saling berhubungan. Suatu pemikiran yang tidak saling berhubungan secara logis seperti halnya persepsi dan perhatian yang keliru, kemudian afek yang datar atau tidak sesuai, dan gangguan aktivitas motorik yang besar. Kemudian pasien schizophrenia ini menarik dirinya dari orang lain dan dari suatu kenyataan. Jadi mereka itu lebih tidak menerima suatu kenyataan yang ada. Dan orang yang mengalami schizophrenia ini atau pasien schizophrenia ini, dia itu sering masuk ke dalam dunia fantasi yang dipenuhi dengan delusi dan halusinasi. Schizophrenia ini adalah salah satu dari berbagai psikopatologi yang paling berat, di mana prevalensi sepanjang hidupnya itu kurang dari 1% dan terjadi pada kaum laki-laki maupun kaum perempuan, jadi seimbang. Kemudian meskipun kadang berawal pada masa kanak-kanak, gangguan ini biasanya muncul pada akhir masa remaja atau masa dewasa, tetapi agak lebih awal pada kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Selanjutnya mengenai kriteria diagnosis schizophrenia menurut DSM-5. Jadi kita tidak boleh mendiagnosa, mengejudge orang dengan semudah itu. Kita harus melihat pedoman yang saat ini dipakai. Pedoman yang saat ini dipakai ialah DSM-5. Jadi kita harus melihat dari DSM-5. Seseorang tidak bisa mengejudge orang ini mengalami schizophrenia karena dia berhalusinasi secara berlebihan dan dia melakukan hal-hal yang aneh. Itu tidak semudah itu. Kita harus melihat dari DSM-5. Kemudian orang dapat dikatakan sebagai schizophrenia jika memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki gejala positif seperti halusinasi ataupun delusi. Kemudian yang kedua memiliki gejala negatif seperti berkurangnya ekspresi seperti itu. Dan yang ketiga memiliki gejala kognitif seperti halnya berkurangnya kemampuan menghadapi suatu masalah dan penalaran. Kemudian yang keempat memiliki perilaku yang tidak teratur atau katatonik. Kelima, dia berbicaranya melantur. Yang keenam, disfungsional pada area kehidupan yang penting. Yang ketujuh, memiliki masalah neurologis yang mempengaruhi keterampilan gerak atau motorik, integrasi dan maupun sensorik. Kemudian yang kedelapan, dia berargumen dengan keras di depan umum. Dan yang kesembilan, melakukan hal yang tidak masuk akal. Maka menurut DSM-5 menetapkan bahwa gejala schizophrenia setidaknya terjadi minimal 6 bulan dan terjadi dalam kelompok yang tidak termasuk dalam gangguan lain atau pengguna obat tertentu. Maksudnya jika seseorang hanya mengalami halusinasi saja tanpa adanya yang tadi saya sebutkan, maka tidak bisa dikatakan orang ini mengalami schizophrenia. Tidak. Ada minimal kriteria yang harus dimiliki maka orang itu mengalami schizophrenia. Kalau tidak salah, jika memiliki minimal 3 kriteria, maka orang itu dapat dikatakan schizophrenia.
Seperti itu. Oke, tadi saya lebih menjelaskan pada definisi skizofrenia. Kemudian selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai perspektif teoritis atau lebih kepada teorinya. Teori skizofrenia. Dalam perpindahan radikal dari konseptualisasi tradisional skizofrenia, SCIF atau SCIF, saya kurang tahu bacaannya, pokoknya tulisannya SCHEFF, seorang sosiologis yang berpendapat bahwa gangguan tersebut merupakan peran sosial yang dipelajari, dan teori ini disebut dengan teori labeling. Secara esensial tidak memperdulikan etiologi. Kemudian menurut teori SCIF atau SCIF, faktor krusial dalam skizofrenia adalah tindakan memberikan labeling kepada individu tersebut. Kemudian diasumsikan akan memengaruhi pola tingkah laku yang akan terus dilakukan orang yang bersangkutan, dan berdasarkan pendapat stereotip mengenai penyakit jiwa, dan pada saat yang sama menentukan reaksi orang lain terhadap perilaku individu tersebut. Dan dengan demikian, peran sosial merupakan gangguan tersebut dan ditentukan oleh proses labeling itu. Tanpa adanya diagnosis, SCIF atau SCIF berpendapat bahwa perilaku menyimpang atau pelanggaran aturan residual tidak akan terstabilisasi. Hal ini diasumsikan akan berlangsung sementara dan relatif tanpa konsekuensi. Kemudian, suatu korelasi penting dari teori skizofrenia adalah teori mengenai relativisme kultural. Menurut teori ini, abnormalitas bervariasi antar budaya karena adanya berbagai perbedaan norma dan aturan sosial. Kemudian, satu perspektif akhir mengenai teori labeling terdapat dalam satu anekdot terkait yang diungkapkan oleh para kolega Paul Mel. Kemudian ada sebuah cerita bahwa saat itu Mel ini sedang dia mengajar mengenai genetika dan skizofrenia. Kemudian terdapat salah satu peserta itu menginstruksi bahwa dia berpendapat bahwa orang yang mengalami skizofrenia itu berperilaku secara gila karena adanya suatu labeling kalau dirinya itu skizofrenia gitu. Kemudian reaksi Mel mengenai pendapat peserta itu yang dikatakan atau yang ditanggapi oleh Mel dari peserta tadi, Mel berpendapat bahwa saya hanya terpaku dan tidak tahu apa yang harus saya katakan. Saya berpikir tentang seorang pasien yang saya lihat di bangsal rumah sakit yang meletakkan satu jarinya di anus untuk menjaga agar pikirannya tidak habis. Sementara dengan tangan yang satunya ia mencoba mencabut rambutnya karena rambut itu sebenarnya milik ayahnya. Dan ini ada laki-laki yang mengatakan kepada saya bahwa ia melakukan semua itu karena seorang menyebutnya skizofrenia. Apa yang saya katakan ke depannya itu menurut Mel. Kemudian dari berbagai teori labeling mengenai skizofrenia, jadi dapat dikatakan bahwa teori labeling ini tidak memperoleh banyak dukungan. Pandangan bahwa skizofrenia merupakan pengambilan peran yang dikuatkan oleh sikap para ahli diagnostik dan staf rumah sakit jiwa adalah sebuah pandangan tanpa bukti kuat. Jadi teori labeling ini menurut skizofrenia ini tidak mendapatkan banyak dukungan karena tidak mempunyai bukti yang kuat mengenai skizofrenia ini. Kemudian ada pun tadi orang kembar dan berpendapat bahwa jika hanya faktor genetik yang berperan dalam skizofrenia dan salah satu dari saudara kembar menderita skizofrenia, maka yang satunya juga akan menderita skizofrenia karena adanya kembar
yang identik. Sejalan dengan interpretasi genetik terhadap data tersebut, kesesuaian di antara para kembar memang meningkat jika gangguan yang diteritanya itu lebih parah. Kemudian, terlepas dari bukti-bukti bahwa skizofrenia itu dari adanya suatu gen atau dari suatu keturunan, tidak dapat disimpulkan semudah itu, karena skizofrenia adalah gangguan yang sepenuhnya disebabkan oleh transmisi genetik. Karena harus ingat perbedaan antara fenotip dan genotip. Kita harus melihat fenotip dan genotip. Sepertinya gangguan mental lain, seperti halnya gangguan mental lain, skizofrenia ini ditandai oleh perilaku yaitu fenotip, dan dengan demikian mencerminkan pengaruh gen dan lingkungan. Oke, selanjutnya mengenai perspektif penanganan. Bagaimana untuk menangani pasien skizofrenia ini? Adapun dokter yang memberikan obat-obatan kepada pasien skizofrenia ini, jadi untuk menangani halusinasi dan delusi, dokter akan memberikan obat antipsikotik dalam dosis serendah-rendah mungkin. Antipsikotik ini bekerja dalam menghambat efek dopamin dan serotonin dalam otak. Pasien harus tetap mengonsumsi obat ini seumur hidupnya walaupun pasien skizofrenia ini sudah sembuh dari penyakitnya. Kemudian, obat antipsikotik ini diberikan dalam bentuk tablet ataupun dalam bentuk suntikan. Jika pasien skizofren ini mudah untuk disembuhkan atau tidak memberontak, maka akan diberikan berupa obat tablet. Tetapi, jika pasien sulit untuk disembuhkan atau sulit untuk diberikan tablet antipsikotik, maka pasien diberikan obat berupa suntikan. Kemudian terdapat beberapa efek samping obat dari obat antipsikotik ini. Yang pertama, berat badan akan bertambah. Yang kedua, gairah seks menurun. Ketiga, dia akan mengalami kejang. Keempat, mulutnya itu akan kering. Kelima, penglihatannya kabur. Dan keenam, dia akan mengalami pusing. Ketujuh, akan mengalami tremor. Kemudian selain obat-obatan terdapat penanganan lainnya seperti halnya psikoterapi. Psikoterapi ini untuk penderita skizofren dengan tujuan agar penderita dapat mengendalikan gejala yang dialaminya. Terapi ini akan dikombinasi dengan pemberian obat-obatan tadi kan. Pemberian obat-obatan tadi itu tetap harus dilakukan dan dikombinasi dengan adanya psikoterapi. Adapun metode psikoterapi ini yaitu yang pertama, terapi individual. Terapi individual ini, pada terapi ini psikiater akan mengajarkan mengenai keluarga dan teman pasien bagaimana berinteraksi dengan pasien. Seperti itu. Di antara cara-caranya adalah dengan memahami pola pikir dan perilaku pasien. Jadi menerapi keluarganya untuk bagaimana menangani atau memahami pola pikir dari pasien ini sendiri. Dan yang kedua, terapi perilaku kognitif. Terapi ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan pola pikir pasien sendiri. Kombinasi terapi perilaku kognitif dan obat-obatan dapat membantu pasien untuk memahami pemicu halusinasi dan delusi ini apa sih, serta mengajarkan pasien cara mengatasinya. Ketiga, terdapat terapi remediasi kognitif. Terapi ini mengajarkan pasien cara memahami lingkungan sosialnya, serta meningkatkan kemampuan pasien dalam memperhatikan atau mengingat sesuatu dan mengendalikan pola pikirnya. Jadi agar pasien bisa menerima lingkungannya. Dan yang keempat, ada terapi elektrokonvulsif. Metode
terapi ini merupakan metode yang paling efektif digunakan. Jadi pada terapi ini untuk meredakan keinginan bunuh dirinya, mengatasi gejala depresi berat, dan menangani psikosis. Jadi seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai skizofrenia itu yang sudah saya jelaskan mengenai definisinya, karakteristik diagnosis menurut DSM-5, dan yang ketiga perspektif teoritis, dan yang keempat perspektif penanganan dari skizofrenia itu sendiri. Apabila ada salah kata, salah pemaparan, salah pemahaman, mohon maaf karena saya sendiri masih belajar untuk memahaminya. Ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.